Oke, ini adalah penampakan instalasi hidroponik yang baru selesai saya bikin. Sebenarnya bukan dibikin sih, tapi saya modif ya dari instalasi sebelumnya. Dari DFT menjadi NFT yang berjumlah 300 lubang. Nah, di sini saya menggunakan pipa 2,5 inci dan teman-teman bisa menggunakan pipa 3 inci ya. Tapi saya rekomendasikan pipa 2,5 inci. Nah, di sini masing-masing pipa berjumlah 25 lubang. Jadi ada 12 pipa di sini, 12 batang dan 12 kali 25 lubang itu ada 300 lubang. Dan di sini ukuran lubangnya berukuran 5 mm ya. Yang berukuran netpot itu 5 cm lah. Saya menggunakan hole saw di sini. Dan jarak antara lubang dengan lubang yang lainnya itu adalah 15 cm. Nah, untuk pompa dan bak nutrisi di sini saya menggunakan bak air berukuran 50 liter. Di sini saya menggunakan pipa yang berukuran atau daya angkatnya itu adalah 3 meter ya. Di sini ada pipa 1,5 inci. Ini adalah keran pembuangan atau pengatur tekanan untuk pompa. Jadi ketika air ditembakkan ke atas itu nggak terlalu tertekan. Jadi ini adalah pengaturnya biar pompanya nggak rusak ya kalau lama-lama airnya dipompa. Nah, di sini saya menggunakan elbow berukuran 2,5 inci juga sebagai penerima nutrisinya di sini dari pipa 1,5 inci ini. Nah, di sini saya menggunakan penutup pipa yang berukuran 1,5 inci juga. Nah, di bagian ujung ketika air nutrisi sudah mengalir ke sini, itu akan diturunkan dengan pipa 1,5 inci juga yang saya sambungkan ke dalam sini. Yang saya bor di sini ya. Di sini bisa teman-teman lihat di sini. Ini di bagian dalam itu saya bor ya. Kelihatan gak ya? Nggak fokus. Nah itu saya bor sesuai dengan ukuran pipa yang teman-teman gunakan. Nah, di sini karena saya menggunakan pipa 1,5 inci, jadi saya bor sesuai dengan 1,5 inci juga. Oke, ini adalah ada 2 stop kran. Yang pertama adalah stop kran air hujan. Di sini apabila hujan ya, air yang masuk ke dalam pipa ini dibuang melalui keran ini. Yang kedua ini adalah pipa untuk DFT. Jadi selain instalasi ini bisa dipakai untuk NFT, bisa kalian gunakan juga sebagai sistem DFT. Misalkan ketika mati lampu atau ketika bepergian jauh ya, atau mungkin 2 hari atau 3 hari. Jadi apabila tiba-tiba mati lampu atau hujan gitu, tinggal mematikan dan menghidupkan sistem DFT-nya. Dan untuk proses pembuatannya di sini saya akan perlihatkan bagaimana cara kerjanya. Oke, di sini coba colokin dulu. Nah, di sini adalah pengatur tekanan dari pompa tadi ya. Nah, di sini ketika air didorong ke atas, jadi karena biar nggak terlalu menahan airnya di sini, jadi makanya saya memakai pengatur tekanan pompa tadi. Jadi air dibuang ke sini, jadi yang dikirim ke atas itu secukupnya saja biar pompanya nggak cepat rusak. Nah, untuk pipa pengirim ini saya sudah ngebor ya secukupnya saja. Jadi teman-teman di sini di bagian sini saya bor. Jadi air yang masuk itu, air yang turun itu nggak terlalu deras, nggak terlalu kecil juga. Nah, di sini air nutrisi dialirkan ke bagian tanaman, kemudian dikeluarkan lagi di bagian sini. Ini adalah elbow yang berukuran 1,5 inci juga. Di sini kalau misalkan ada kebocoran, ini saya kasih lakban hitam ya, karena ini adalah instalasi portable yang bisa dibongkar pasang.
karena saya nggak lem sama sekali. Ini nggak saya lem, ini nggak saya lem, ini nggak saya lem, karena kalau misalkan suatu saat dibongkar itu gampang gitu ya. Nah makanya nggak saya lem. Nah di sini kalau misalkan ada terdapat kebocoran, teman-teman bisa kasih lakban di sini. Nih, lakban seperti ini. Ini karena ada kebocoran sedikit, saya kasih lakban jadi biar lebih aman. Nah ini adalah keran tadi, coba saya contohkan di sini. Kalau misalkan kita buka ya, nah air bakal keluar di sini. Kalau misalkan ada hujan, kita buka di sini, air bakal keluar. Dan ini adalah stop keran untuk DFT. Kalau misalkan kita kunci, nah maka di sini air akan menggenang ya. Air yang dihisap dari tandon itu akan dikirimkan ke sini dan akan ketahan di sini, akan ketahan. Nah ini mulai terisi, tapi kita nggak menggunakan sistem DFT dulu karena di tempat saya itu listrik jarang mati ya. Nah kembali lagi kita lihat di sini di bagian pompa. Di sini bak ininya saya potong ya, jadi biar ketika ketika memasukkan atau ngecek nutrisi jadi gampang. Bisa tinggal buka gini aja dan tutup lagi. Ini saya bor dibor juga biar bagus lah ya, biar rapi gitu. Seperti ini. Instalasi ini akan saya gunakan besok ya teman-teman ya. Karena sekarang saya lagi nyemai di sini. Ini adalah semai sawi yang kurang lebih berumur 6 hari ya. 6 hari. Ini ada sawi juga, sawi pakcoy sama dengan seledri di sini. Tapi seledrinya belum pecah di sini, kita jemur dulu. Dan ini adalah bayam dan sawi. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan instalasi baru ini bisa tumbuh dengan bagus ya. Sini kita jemur dulu. Oke teman-teman, itulah video tentang pembuatan instalasi hidroponik 300 lubang NFT yang baru saya modifikasi. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.